dingin catetane di azali kono lahuma kedue fasik lan mubtadi minal husna saking kebagusan fil azali ing dalem azali. Bisa panjenengan marah kepada orang fasik, marah kepada orang ahli bid'ah dengan perasaan dia mungkin lebih mulia di hadapan Allah di akhirat karena sudah ada apa capek sudah ada takdir, sudah ada kolam catatan bahwa dia sebagai ahli surga. Karena kalau orang itu sudah dicatat sebagai orang yang ahli surga, sekalipun dia melakukan perbuatan yang mendekatkan dirinya pada neraka, sehingga antara neraka dan dirinya hanya tinggal satu jengkal saja, krono disian catatan dia tetap ada di surga. Dan sebaliknya orang yang sudah catatannya itu neraka, kendati amal baik bagaimanapun, berapapun keramatnya pun, sembarangnya pun disukai, sehingga surga dengan dia tinggal satu jengkal saja. Tapi karena kedahuluan catatan di neraka, akhirnya neraka. Kanal sebelah mencari. Masya Allah. Wali malan krono perkara sabako kang dingin apa mah laka kedue sira min suil qada fil azal. Bisa kita menggambarkan orang fasik dan orang bid'ah yang kita marah kepadanya, dia lebih mulia daripada kita di akhirat, dikarenakan dimungkinkan dia catatannya orang yang beruntung, sedangkan catatan kita beruntung. Dia beruntung, kita beruntung. Dia mendapat husna fil akhirah, kita mendapatkan su'il qada. Nauzubillahi min dzalik. Lho kaya ngoten saged ngoten. Tapi ngene kok wau la yumayyizu bainahuma illal muwaffaqun, tidak mampu untuk memisahkan kecuali orang yang diberi taufik. Mulane njaluk taufik. Sangat paham nih. Sabaqala min su'il qada fil azal wa anta hali utawi sira iku ghafilun anhu saking su'il qada. Sedangkan engkau lupa adanya su'il qada, atau mungkin su'il qada niku wau. Wa ma'adzalika, senajan sertane mengkono tazunnu anna rubama kana qadru ma fil akhirah indallah azam, fataghdibu mongko murka sira bi hukmil amri kelawan hukum perintah pangeran, mahabbatan krana demen li maulaka maring bendoro sira. Sekalipun kita meyakini, mempunyai dugaan bisa jadi orang itu lebih mulia daripada kita di akhirat, tapi tetap kita marah karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam rangka cinta kepada Allah, bukan benci kepada Dia.
bukan sombong kepada si orang fasik tersebut, bukan sombong kepada orang yang ahli bid'ah tersebut. Paham? Jaro krana lumaku apa ma perkara yakrohu kang sengit sapa maulak ing ma. Kenapa kita marah? Karena kita cinta kepada Allah, sebab terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan yang tidak disukai Allah, yang dibenci Allah. Tapi ma'atawaduk sertani ngrasa asor liman maring wong ya jusu kang menang apa yakun entono sapa man indahu ing dalem ngarsaning maulak iku akroba luwe parek mingkati timbang saking sira fil akhirat ing dalam akhirat. Namun sekalipun kita marah kepada fasik, marah kepada mubtadi, sebab mubtadi dan fasik tersebut telah terjadi, telah ditempati sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kita benci karena Allah, karena kita cinta kepada Allah, namun merasa rendah. Hati matawaduk merasa rendah terhadap orang fasik dan orang mubtadi tersebut dikarenakan iman ya juzu, dikarenakan mungkin dia lebih dekat kepada Allah daripada kita. Fil akhirah fakadha yakunu, fakadha maka kaya mengkono-mengkono yumkin utawa laisa min daruratil ghadab lillah anta takabbaru alal maghdub alaih, bisa sampai di rono. Yakunu ana apa bughdul ulama, bencine para ulama, godopi para ulama al aqyasu, pira-pira kang cerdas. Fayandamu mongko dadi kumpul ilai maring bugdun apa al khauf wa tawaddu. Para ulama-ulama sing cerdas-cerdas, ulama-ulama sing oleh taufik, ulama-ulama yang khusus ini mampu mengumpulkan marah dengan khauf dan tawadu. Gini ku carane nih komang. Karena kalau dia sudah dekat kepada Allah, cinta kepada Allah dan ngerti semuanya ini adalah hamba Allah dan itu mungkin hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan, yang dekat kepada Allah, kita marah karena hanya sekedar diperintahkan Allah, sebab terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah terhadap orang yang kita marah tersebut. Marah itu karena ada sesuatu tadi, bukan marah kepadanya. Sedangkan dianya belum tentu dia akan baik, akan lebih jelek. Kenapa? Sebab dia dimungkinkan telah mendapatkan catatan yang terlebih dahulu, catatan husna terlebih dahulu di akhirat, sedangkan kita masih juga sangat mungkin terlebih dahulu sudah catatan su'il qadha. Wes. Tapi wa amal maghrur berarti saliyane ulama al aqyas.
Wa amal magruru anapun utawi pira-pira wong kang kebujuk kaya awak-awakan kabeh niku. Kapan marah tembus bun-bunan, kita sing mager-mager kan ngono. Kapan marah tembus bun-bunan sehingga nggawa pentung kabeh di pentungi, barange dijukoki dipecahi. Lah iki kan minal maghrur golongane kita. Fa innahu maqatam iku fa innahu maqatam masune maghrur iku yatakabbaru sombong sapa si maghrur, tapi wayar julan rep ngarep sapa maghrur li nafsi maring awak dhewe ne maghrur aksara kali luwi akeh mimati nimbang saking perkara yarju kang ngarep-ngarep sapa maghrur ing mali gairihi maring liyane maghrur. Kalau maghrur sombong gumbedhe dan berharap dirinya lebih banyak, mengharapkan dirinya lebih banyak daripada mengharapkan baiknya orang lain. Merasa dirinya, kebaikan dirinya lebih banyak daripada kebaikan orang lain. Ini kesombongan. Kesombongan orang yang terbujuk. Masya Allah. Padahal mak jali serta bodoni maghrur bil akibah. Padahal dia tidak tahu akibatmu bagaimana. Apalagi kalau memang kamu ingat dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta yuzniba bimisrih. Kamu barang siapa yang mencemarkan dosanya orang, dosanya saudaranya, mencemarkan kesalahan kawannya, tidak akan mati sebelum dia melakukan kesalahan seperti halnya kesalahan yang kau cemarkannya. Kalau dia ingat itu, gak akan berani dia mencemarkan. Dia hanya marah gitu saja, tapi tidak berani mengungkit-ungkit kesalahan, menyebutkan kesalahan. Kalau sekarang malah justru bila ada orang salah terus di-share. Masya Allah, tidak pernah memikirkan bahwa itu dosa yang sulit untuk dicabut. Kalau kita sudah share, kemudian di-share orang lain, sharekan orang lain, share orang lain, sampai menyeluruh dunia, bagaimana kita akan mencabutnya? Masya Allah. Wa dzalika ghayatul ghurur. Wa dzalika utai mengkono yatakabbaru wa yarjula di nafsi aksara mimma yarjuli ghairi ma'jali bil akibah. Iku ghayatul ghurur, finise gurur sing tingkat puncak, sing tingkat atas, atau istilah saniki gurur papan atas. Kono gurur papan atas nih, ya artis kayaknya papan atas ya. Artis papan atas lah dikini gurur itu adalah gurur yang papan atas. Kayaknya papan atas itu tidak wong tok ini. Fahadha sabilut tawaddu'i. Fahadha maka utawi ki perkara kang wis den sebutaken giniku idza kana lil maliki ghulamun wa waladun wa wa qurratu aini ila akhirih.
iku sabilut tawadhu, jalannya tawadhu liman kedhi wong aso kang duraka dan dukra neraka sapa man Allah ing Gusti Allah. Ekspresi di atas tersebut, model narasi di atas itu sebagai jalan untuk tawadhu terhadap orang yang berdurhaka kepada Allah, awi tagoda utone kotaken sapa man al bid'ata ing bid'ah tapi ma'al ghadab. Ini tawadhu ma'al ghadab niki hal yang langka. Iki jalannya tawadhu kepada orang yang durhaka, kepada orang yang bid'ah, tapi disertai dengan tawadhu. Salah ngali. Karena tawadhu namanya takabur akan mengakibatkan murka akan mengakibatkan sombong, tapi di sini tetap bisa bisa ghadab namun tetap tawadhu. Wa mujanabatuhu bi hukmil amri, lan oleh ngedoi sombong atau mujanabatu ngedoi ini wong ing kesombongan utawa napa niku jenenge nggih kesombongan mawon bi hukmil amri kelawan sebab mendapat perintah Gusti Allah. Napa sombong? Napa apa itu namanya marah? Saya marah karena diperintah, bukan saya lebih baik daripada yang aku marah. Yang aku marahi. Mungkin orang yang aku marahi derajatnya lebih dur daripada saya dikarenakan dia mungkin husnul khotimah, sedangkan aku mungkin husnul khotimah. Semuanya serba mungkin, masih spekulasi.